Adik-adik remanya mana gerakannya? Timu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik masih kan tetap berdiri, masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Kalau masih sukacita kata menyanyi lagu Aku Pahlawan Kristus. Masih dalam kondisi tetap berdiri dengan penuh sukacita, kata menyanyi lagu Aku Pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku, ku tembak dot 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 dengan iman. Aku pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku, ku tembak dot 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 dengan iman. Satu anak Tuhan. Adik-adik kata menyanyi lagu Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Masih kadang-kadang sukacita. Pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman. Pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan sampai 10 sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 5. Ya adik-adik, masih semangat? Masih sukacita? Oke. Adik-adik semuanya kata akan mulai ketemu ibadah di hari ini, dan Kakek Ici minta jangan ada yang bicara. Untuk adik-adik yang ada di belakang yang merasa kecil boleh maju, di depan ini ada kosong. Mari sayang, yang di belakang yang merasa kecil maju di depan, ada tempat duduk yang kosong.
Sudah semuanya? Katong bisa mulai? Iya, adik-adik dan kakak pengasuh semua, katong hari ini katong sama-sama ada di sini untuk merayakan HDSA, Hari Doa Anak Sedunia, dan negara yang tahun 2020 akan didoakan adalah negara Zimbabwe. Untuk itu adik-adik semuanya dipersilakan berdiri dan katong sama-sama nyanyi Kami Naikkan Syukur Padamu. Syukurkan kasih-Mu, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kau menyanyi lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Jemaat GPM Sinar yang terkumpul di hari ini, Tuhan Yesus, kami mau bilang kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Dan di hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan datang ke sini, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan negara Zimbabwe yang akan kami rayakan di tahun 2020 ini Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua, mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya mau jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang ada dalam gedung gereja ini katakan amin. Semuanya dipersilakan berdiri, kata menyanyi lagu Dalamnya Hatiku. Semuanya tepuk tangan, kata menyanyi lagu Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, sebab Yesus berikan kepadaku sukacita, sukacita. Satu kali lagi, dalamnya hatiku jadikanlah, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, sebab Yesus berikan kepadaku sukacita, sukacita. Sambil goyang berdiri.
Adik-adik duduk tanpa suara. Adik-adik semuanya kata akan mengenal apa itu negara Zimbabwe. Adik-adik kata akan sama-sama mengenal tentang negara Zimbabwe, adik-adik. Adik-adik, Zimbabwe ini adalah sebuah negara yang dikelilingi oleh daratan yang terletak di benua Afrika. Yang dong tahu ada berapa benua? Ya, salah satunya negara Zimbabwe ada di benua Afrika. Adik-adik, negara Zimbabwe ini berada di bagian selatan benua Afrika. Adik-adik, kalau di Maluku banyak laut, di Zimbabwe tidak memiliki laut, hanya daratan. Oke? Adik-adik, yang kakak Gansel tahan di depan ini adalah bendera dari negara Zimbabwe. Coba katong lihat bendera ini ada warna apa-apa saja? Hijau, kuning, merah, hitam, putih, ya. Semua yang datang hari ini semua menggunakan baju yang ada di warna sesuai warna bendera, betul? Betul? Ya. Inilah bendera dari negara Zimbabwe, adik-adik. Negara Zimbabwe ini benderanya tuh coba adik-adik lihat ada burung. Sudah ada bisa lihat ada burung. Di tangan adik-adik ada bendera negara Zimbabwe. Coba adik-adik dong lihat, oh ternyata di sini ada burung. Nah, adik-adik tahu kasih burung ini melambangkan tentang perjalanan, tentang sejarah dari negara Zimbabwe. Adik-adik, Zimbabwe ini dia pun arti ada. Zimbabwe ini artinya adalah rumah batu. Rumah batu yang terletak di Afrika Selatan. Oke, atau lanjut. Zimbabwe ini dianggap sebagai ibu kota kekaisaran Zimbabwe yang berlangsung pada tahun 1220 sampai 1450. Adik-adik, di Zimbabwe ini misionaris Kristen pernah tiba di negara Zimbabwe tepat sebelum pembentukan pemerintahan kolonial. Nah, orang Inggris datang waktu itu ke Zimbabwe untuk memberitakan firman Tuhan. Dong datang memberitakan firman Tuhan, bukan hanya datang itu saja, dong membangun rumah sakit, dong membangun gereja. Nah, kemudian adik-adik, di negara Zimbabwe ini industri negara ini adalah penambangan sumber daya alam seperti batu bara, emas, platinum, tembaga, nikel, timah, tanah liat, dan berlian. Jadi Zimbabwe ini dia berada di negara Afrika, benua Afrika Selatan, benua Afrika, berada di benua Afrika bagian selatan, dan ternyata Zimbabwe ini adalah negara yang penuh dengan kekayaannya. Adik-adik semuanya, dong mau dengar lagu kebangsaan dari negara Zimbabwe? Oke, katong sebelum lanjut cerita tentang negara Zimbabwe, katong akan sama-sama dengar lagu kebangsaan dari negara Zimbabwe.
adik-adik setelah dong punya lagu negara ini kita akan sama-sama lihat dong punya negara dan dong punya lagu negara sama-sama yang nanti ditayangkan di slide. Jadi semuanya kalau mau mengenal lebih jauh negara Zimbabwe nanti sama-sama kata nonton ya. Pasti semuanya di sini baru pernah mendengar kata Zimbabwe, betul? Betul. Dan di tahun ini, tahun 2020, Jemaat GPM Sinar dan semua jemaat yang ada di Indonesia akan bersama-sama mendoakan untuk anak-anak yang ada di negara Zimbabwe sana. Dan adik-adik atau akan lihat sama-sama satu kali lagi lagu kebangsaan dari negara Zimbabwe. Iya, adik-adik semuanya itu tadi sekilas gambaran tentang negara Zimbabwe. Adik-adik, pendidikan di negara Zimbabwe itu harus tetap dijalankan karena itu merupakan hak asasi manusia. Nah, adik-adik, tapi di negara Zimbabwe pendidikan itu tidak gratis, adik-adik. Nah, makanya Zimbabwe itu agak sedikit beberapa bagian-bagiannya itu agak sedikit keterlambatan begitu dalam menerima pendidikan karena dong seng mampu. Nah, adik-adik selanjutnya di sana itu ternyata sebagian besar perempuan di negara Zimbabwe itu sudah terinfeksi penyakit yang namanya HIV/AIDS. Jadi, katong di sini harus mendoakan dong. Bukan hanya HIV/AIDS, ada kanker serviks, payudara. Nah, ternyata itu sudah mematikan beribu banyak orang yang ada di negara Zimbabwe sana. Ada dong kasihan. Ya, jadi hari ini katong semua punya tugas untuk mendoakan dong. Dan adik-adik tahu kaseng, perempuan ini dia punya peran sangat penting juga untuk negara Zimbabwe, adik-adik. Banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Tapi adik-adik ada satu perempuan ketidak menjadi sasaran ketidakberuntungan. Jadi hari ini Kato mempunyai doa yang sangat juga penting untuk negara Zimbabwe kepada seluruh perempuan dan anak-anak yang ada di sana. Adik-adik dengar kasih? Oke, Kato lanjut.
Adik-adik tahu, adik-adik remaja yang ada di Jemaat Sinar, adik-adik tahu remaja yang ada di Jemaat Sinar masih menuntut pendidikan. Tapi di sana di negara Zimbabwe anak-anak kecil yang remaja harus sudah ada dalam satu ikatan yang namanya pernikahan dini. Jadi dong itu kecil-kecilnya dong sudah menikah adik-adik. Nah untuk itu undang-undang untuk undang-undang telah diberlakukan untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Mengerti? Oke. Jadi adik-adik, anak-anak di sana itu dong paling setengah mati, dong paling sulit karena itu yang Kakek Ici bilang tadi, dong dari kecil deh dong sudah menikah. Akhirnya di sana berbagai macam penyakit ditularkan, HIV/AIDS. Dong yang perempuan dia masih kecil dia karena dia sudah menikah, dia mendapatkan kanker serviks, kemudian kanker payudara. Hal-hal seperti itu yang harus kalian doakan sekarang ini. Oke? Ya, adik-adik pakaian. Kakak-kakak pengasuh boleh berdiri di depan yang menggunakan hiasan di kepala, boleh berdiri di depan. Ya, adik-adik pakaian orang-orang Zimbabwe ini dong suka pakai baju warna-warni. Siapa di sini yang datang pakai baju warna-warni? Banyak, semua pakai baju warna-warni. Terima kasih karena dong sama-sama sudah ada dalam suatu keragaman yang berada di negara Zimbabwe adik-adik. Kakak-kakak pengasuh, ini adalah pakaian dari negara Zimbabwe. Nah adik-adik, bukan hanya pakaian yang akan Katong ceritakan di hari ini, tapi hari ini Katong juga akan bercerita tentang hewan. Hewan-hewan yang ada di Zimbabwe ini, ada 5 hewan utama yang ada di Zimbabwe. Ada gajah. Ada gajah, adik-adik tahu gajah? Ya, gajah. Gajah hewan yang sangat besar. Ya, gajah. Gajah juga salah satu hewan utama yang ada di negara Zimbabwe. Kemudian Katong akan menemukan hewan singa. Singa juga ada di negara Zimbabwe adik-adik. Katong akan menemukan hewan singa. Katong juga akan melihat macan tutul. Adik-adik tahu macan tutul? Macan yang di dalamnya itu banyak tutul-tutulnya itu. Macan tutul. Macan tutul, ya. Kemudian adik-adik akan melihat kerbau. Kerbau. Adik-adik akan melihat kerbau. Kerbau itu adalah binatang yang sangat besar. Dia mempunyai tanduk. Dan yang terakhir adik-adik akan menemukan hewan yang sangat utama di Zimbabwe itu adalah badak. Ya, kakak-kakak pengasuh mungkin boleh mengabadikan momen di depan 5 adik kekasih yang memegang. Kakak Ivan boleh mengabadikan momen di depan. Ya. Inilah 5 hewan yang ada di negara Zimbabwe. Adik-adik dong tertarik SMP ke negara Zimbabwe? Tertarik. Berdoa untuk Tuhan supaya Tuhan kasih kepintaran, dapat beasiswa, bisa bikin penelitian di negara Zimbabwe. Ya. Oke, silakan duduk kelima gadis yang memegang ketiga gadis dan kedua laki-laki yang memegang gambar hewan utama yang ada di negara Zimbabwe. Dan adik-adik semuanya Katong akan kembali memuji Tuhan. Masih semangat? Masih penuh sukacita? Oke, Katong nyanyi lagu Jesus love me this I know. Oke? Jesus loves me this I know. For semuanya kalau duduk saja sambil tahan bendera naik ke atas, Katong nyanyi sama-sama. Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus
firman Tuhan, tapi pembacaan firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama sambil kita nonton slide. Jadi ada pemutaran video, pembacaan terambil dari kitab Yohanes 5 ayat 2 sampai 9 dan kita akan sama-sama nonton di video, oke? Bisa? Ya. Ya, adik-adik, tapi sebelumnya kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Evi. Ya, adik-adik semua, sebelum kita membaca kitab, mari kita berdoa. Sama lipat tangan, tutup mata, lalu kita mau berdoa. Sama sudah apa? Kasih tanda saja. Sudah? Oke, sama siap? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di saat ini kami selaku anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, dapat kami mengerti, dapat kami memahami, dan dapat kami melaksanakan itu dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Oke, adik-adik semuanya, kita akan sama-sama nonton di video. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku,
Dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Oke, Katong akan nonton satu kali lagi, sama perhatikan di depan. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Jadi di situ ada sebuah kolam namanya kolam Betesda yang punya 5 serambi. Di pinggir kolam Betesda itu semua ada dia Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. itu tergoncang adik-adik. Lalu siapa orang sakit yang masuk di situ ketika air itu bergoncang? Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sadis. Tapi di situ ada satu orang yang sudah lama sekali sakit. Dia nih tunggu-tunggu for kolam Betesda nih tergoncang. Dia mau masuk. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tilam itu artinya tikar adik-adik yang orang lumpuh pakai berduduk itu. Ya, dia pun alas yang dia pakai berduduk. Seketika itu juga. dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu Orang itu jadi dan sembuh. berjalan. Dia bisa bangun. Dia bisa berdiri dengan dia punya kedua kaki. Lalu akhirnya dia bisa angkat dia punya apa itu? Kaki. Tapi dia bisa angkat dia pun tikar yang Lalu ia mengangkat juga. tilamnya. Tetapi hari itu hari Sabat. Akhirnya dia mengangkat dia punya tempat duduk. Karena itu orang-orang lalu Yahudi dia berkata pergi kepada berjalan orang ke yang sana. baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, Tapi dan tidak ternyata boleh ada engkau orang memikul tilammu. yang tidak Siapakah suka orang itu yang berkata kepadamu, di hari- angkatlah tilammu dan di hari berjalanlah? Sabat, di hari akan Sabat. tetapi ia menjawab mereka, Lalu, Orang yang orang telah itu menyembuhkan tadi aku, orang lumpuh. dia yang Siapa mengatakan yang suruh kepadaku, saya berdiri? Siapa yang angkatlah suruh tilammu saya angkat dan tilam berjalanlah. berjalan? tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah Lalu orang pada banyak di akhirnya tempat ketika itu. orang lumpuh itu pergi ke bait Allah. Kemudian Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang begini.
Alesus sembuh, kamu sudah sembuh, maka pergilah dan jangan bikin dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Akhirnya orang itu pergi bilang for semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah memberikan dia kesembuhan, yang telah membuat mujizat atas dia. Oke adik-adik, itu film yang tadi katong sudah nonton sama-sama. Yang sekarang Kakek Ici mau tanya for adik-adik dong. Apa yang adik-adik pelajari tentang Yesus? Ya? Jawab saja Sen Papa, apa yang adik-adik pelajari tentang Yesus? Ya? Luar biasa, maha kuasa, apa lagi? Ya? Melakukan mujizat, menyembuhkan, apa lain? Iya. Semua yang adik-adik bilang itu betul. Tuhan Yesus itu dia luar biasa. Dia berbelas kasih. Kemudian Tuhan Yesus itu dia penuh cinta. Tuhan Yesus mau mengampuni semua dosa umat manusia, adik-adik. Betul? Ya, dan Tuhan Yesus betul-betul menjaga kita. Tuhan Yesus menjaga kita dan Tuhan Yesus menjaga negara Zimbabwe. Nah, adik-adik, ini adalah 15 kata-kata penuh roh. Ini ada cinta, ada kasih, ada damai, cinta, kasih, damai, rekonsiliasi, pengasih, pengampun, hubungan, pengembangan, penerimaan, kepedulian, cinta, berbagi, harmoni, kembalikan, dan memuji. Kakak-kakak pengasuh boleh mengabadikan momen ini. Kakak pengasuh boleh foto adik-adik yang sudah memegang 15 kata penuh roh. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus begitu mencintai katong semua. Tuhan Yesus mencintai Jemaat Sinar, Tuhan Yesus mencintai Kota Ambon, Tuhan Yesus mencintai Maluku, Tuhan Yesus mencintai Indonesia, Tuhan Yesus mencintai negara Zimbabwe dan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia. Tuhan Yesus sangat cintai. Amin. Ya. Ya, sama-sama masih tetap dalam keadaan berdiri. Katong menyanyi lagu Sungai Kakak Sungai Sukacitamu. Iya. Sambil kertas diangkat, katong nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Iya. Semuanya berdiri. Yang tahan bendera, katong angkat bendera ke atas. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, satu kali lagi. Sungai sukacitamu, angkat bendera, mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari untuk Tuhan. Ku menari
akan memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Satu-satu maju taruh uang persembahan untuk Tuhan Yesus di muka, di dalam kotak persembahan. Adik-adik semuanya katong menyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Katong akan ikut petunjuk arahan yang masih duduk, yang di tengah masih duduk. Masih duduk yang di tengah. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Satu kali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, adik-adik semuanya dipersilakan duduk kembali. Katong akan berada dalam doa. Tetapi sebelum Kakak Desi bawa Katong dalam doa syafaat, Kakak Eci minta semuanya berdoa. Masing-masing lipat tangan, tutup mata, Katong berdoa. Adik-adik sendiri yang berdoa. Adik-adik sendiri yang berdoa, Katong kasih waktu 1 menit. Berdoa untuk adik-adik punya kesehatan, berdoa untuk adik-adik punya kepintaran, berdoa untuk papa dan mama, dan yang terutama berdoa untuk negara Zimbabwe yang Katong doakan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan adik-adik berdoa. Berdoa berbicara dengan Tuhan Yesus, sikap doa yang baik dan benar seperti apa. Lipat tangan, tutup mata, Katong berdoa. Adik-adik yang sementara berdoa, berdoa untuk adik-adik punya kesehatan, berdoa untuk adik-adik punya pendidikan, berdoa untuk kedua orang tua, berdoa untuk adik-adik sendiri, berdoa juga untuk adik-adik yang ada di negara Zimbabwe sana. Berdoa minta Tuhan Yesus kasih kekuatan untuk adik-adik dong semua, kasih kesehatan untuk adik-adik, untuk papa, untuk mama, untuk semua orang, dan untuk adik-adik juga yang ada di negara Zimbabwe sana.
Jangan lupa berdoa untuk dijauhkan daripada virus-virus corona atau virus-virus apapun. Dengan kepala kian tertunduk, hati kami terangkat kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat kehidupan yang Kau berikan bagi kami, terkhususnya anak-anak di jemaat GPM Sinar ini ya Bapa, di mana mereka boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di saat ini ya Bapa. Kiranya melalui puji-pujian yang mereka naikkan, kiranya Bapa mau dengar, Bapa mau jawab seturut cinta kasih-Nya Bapa, supaya anak ini mendatangkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka semua ya Bapa. Bapa yang baik, dalam ibadah ini kami selaku para pengasuh dan anak-anak terkasih kami, di mana kami merayakan hari HDS yang di saat ini kami lakukan, Hari Anak Doa Sedunia. Kiranya Bapa memberkati kami semua supaya mendatangkan berkat sukacita bagi kami semua ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam proses pendidikan, di mana mereka ada dalam persiapan-persiapan tes-tes dan juga ujian-ujian akhir ya Bapa, dari jenjang SMP, SD sampai pada SMK ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Bapa selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini Bapa. Bila mereka kecerdasan, kepandaian, kepintaran, roh akal budi, terutama roh akan takut akan Tuhan, supaya di hari-hari hidupnya mereka selalu diberkati dan dimuliakan oleh nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga bagi pelayanan firman yang dimana sudah mereka nonton di saat ini. Kiranya itu menjadi pelajaran bagi mereka, supaya mereka melangkah untuk lebih baik untuk masa depan mereka, terutama di hari-hari hidup mereka, supaya mereka selalu dijaga, dilindungi oleh kasih-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga bagi pemberian persembahan syukur yang mereka bawa dari rumah-rumah mereka ya Bapa. Kiranya Bapa mau terima pemberian syukur ini menjadi pemberian yang membawa harum, membawa berkat bagi mereka, dan juga terutama bagi jemaat GPM Sinar ini, untuk selalu memperluaskan pekerjaan Tuhan di sini dan di mana-mana ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa bagi kehidupan orang tua, bagi anak-anak terkasih kami ini ya Bapa. Bapa selalu menjaga, melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka gumulkan, kiranya Bapa mau dengar, Bapa mau jawab seturut cinta kasih-Nya, supaya apa menjadi tanggung jawab bagi kehidupan orang tuanya ya Bapa, untuk menjaga, melindungi anak-anak terkasih ini. Mereka selalu diberkati, memberikan berkat sukacita di dalam kehidupan keluarga mereka ya Bapa, di hari-hari hidupnya ya Bapa. Bapa juga memberkati pekerjaan yang mereka lakukan, supaya di hari-hari hidupnya mereka selalu diberkati, dijaga oleh lindungan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, terkhususnya di hari ini, hari HDS, kami mendoakan negara Zimbabwe, di mana negara itu banyak permasalahan yang mereka hadapi, terkhususnya bagi perempuan dan juga anak-anak muda. Kiranya Bapa selalu jaga dan lindungi mereka semua, supaya di dalam proses yang mereka jalani selalu mereka dijaga, dilindungi, supaya mereka selalu dipelihara oleh kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi kemiskinan yang ada di dalam negara Zimbabwe,
yang juga terjadi diskriminasi dan juga diskriminasi, terkhususnya mereka yang miskin tinggal di daerah pedesaan yang berasal dari kelompok. Kiranya mereka diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan selalu ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi negara Zimbabwe juga ya Bapa, di mana dalam usia pernikahan dini, kiranya Bapa berilah mereka kekuatan supaya di dalam hari-hari hidupnya mereka tidak meninggalkan Tuhan selalu, tetapi mereka yakin dan percaya bahwa di situ Tuhan selalu ada menyertai akan kehidupan mereka, supaya mereka selalu dijaga dan dilindungi ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keadaan negara kami, di mana negara kami terancam virus corona ya Bapa. Bapa, kami tidak tahu kami mau lari kemana, tapi kami yakin dan percaya kami hanya lari kepadamu ya Bapa. Karena di situ ada perlindungan, penjagaan bagi kami ya Bapa. Terkhususnya di Jemaat GP Sinar ini ya Bapa, bagi anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, kami yakin dan percaya bahwa dimanapun mereka berada, mereka selalu dijaga, dilindungi olehmu. Tutup bungkis mereka semua supaya di hari-hari hidupnya terhindar dari virus corona yang akan mereka hadapi ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab seturut cinta kasih Tuhan, supaya anak-anak kami ini ya Bapa selalu diberkati dan dijaga ya Bapa. Bapa, ini doa dan sembahyang kami bawa bukan dengan nama lain. Ampun salah dan dosa kami di hari ini ya Bapa. Kiranya Bapa mau jawab seturut cinta kasih. Dan sebelum kami meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, kami terima janji pernyataan-Mu di saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi Allah, bagi kehidupan anak-anak kami, terkhususnya jemaat GPM Sinar dan juga negara Zimbabwe yang ada di sana ya Bapa. Kiranya hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Selamat siang adik-adik, shalom. Dengan demikian, Katong punya Hari Doa Anak Sedunia khusus untuk negara Zimbabwe sudah selesai. Adik-adik semua dengar yang Kakak Ula bilang. Sandar ke belakang, Kakak Ula yang ulang informasi ini lain. Semua tunas dan kegiatan anak ditiadakan sampai ada pemberitahuan lanjutan. Jadi besok katong seng ada tunas. Nanti ada pengumuman dari kakak pengasuh, baru katong tunas dan sekolah minggu seperti biasa. Jadi yang kemarin kakak Ula bilang minggu depan tanggal 29 katong UAS dibatalkan seng jadi. Sampai ada informasi lanjutan. Nanti pulang bilang par mama dan papa. Iya, sekarang katong mau pulang. Dengar kakak Ula ator. Iya adik-adik, satu informasi lain. Kakak Ula mau kasih ingat anak Indria, anak kecil, perhatikan sini. Ingatan di rumah jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa apa? Cuci tangan. Semboleh dekat orang yang ada babatu, baringos itu semboleh dekat. Tinggal saja di rumah. Tinggal di mana? Di rumah. Kalau rasa babatu, baringos itu tinggal di rumah. Juan yang di belakang. Kalau mama dan papa ajak untuk berjalan ke mana-mana seng boleh, tinggal di rumah. Kalau berjalan nanti polisi Pamong Praja angka. Sudah dengar? Iya, adik-adik yang berdiri pertama
mama itu untuk pulang, adik-adik yang ada di hadapan kakak Ula nanti diatur oleh para pengasuh. Silakan berdiri, sing usah jabat tangan dengan para pengasuh, taruh tangan di dada saja. Taruh tangan di dada saja. Ayo berdiri. Kakak pengasuh